Orang-orang musyrik Mekah sudah biasa melewati rumah-rumah yang dihancurkan bekas peninggalan kaum Nabi Soleh. Di sini disebutkan tentang sejarah mereka. Disebutkan ada 9 orang yang melakukan konspirasi makar yang mengancam keselamatan jiwa Nabi Soleh dan keluarganya tanpa mereka sadari. Namun, makar tersebut Allah gagalkan. Justru mereka kena makar Allah. Allah menyelamatkan orang-orang beriman dan menghancurkan rumah-rumah para perusak itu. Walaqad arsalna ila samudahum sholiha anibudullaha faidahum fariqan yatasimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada Samud saudara mereka Soleh yang berseru, sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang bermusuhan. Allah menceritakan tentang kaum Samud dan kisah mereka bersama Nabi mereka saat Nabi Soleh menyeru mereka untuk menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Mujahid mengatakan bahwa ada yang mukmin, ada yang kafir. Qala ya qaumi lima tastajiluna bisyayati qoblal hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Mengapa kalian meminta agar disegerakan datangnya azab, dan mengapa kalian tidak meminta dari Allah akan rahmatnya?" Qalu atayarna bika wa bimamma katala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang karena kamu dan orang-orang yang besertamu. Saleh berkata, nasib kalian ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kalian kaum yang diuji. Mujahid mengatakan, kaum Samud menganggap Nabi Soleh dan para pengikutnya sebagai pembawa kesialan. Nabi Soleh berkata, nasib kalian ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Allah lah yang melakukan hal itu kepada kalian. Qatadah mengatakan, kalian diuji melalui ketaatan dan kedurhakaan. Makna lahiriah firman-Nya, tuftanun, artinya kalian sedang dibinasakan secara berangsur-angsur melalui kesesatan yang kalian kerjakan. Allah menceritakan kejahatan kaum Samud yang diwakili oleh para pemimpin mereka yang merupakan penggerak kaumnya ke jalan kesesatan dan kekufuran serta mendustakan Soleh. Akhirnya mendorong mereka untuk berani menyembelih unta Nabi Soleh, dan hampir saja mereka akan membunuh Nabi Soleh juga. Mereka merencanakan akan menyerang dia di rumah keluarganya di malam hari, lalu mereka membunuhnya dengan diam-diam. Kemudian mereka mengatakan kepada ahli warisnya bahwa mereka tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak terlibat. Maka sungguhnya keluarga Nabi Soleh akan membenarkan berita yang mereka sampaikan itu, bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa tentang peristiwa pembunuhan itu. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Yaitu di kota kaum Samud terdapat 9 orang laki-laki. Sesungguhnya disebutkan hanya 9 orang yang mewakili kaum Samud semuanya, karena mereka adalah para pemimpin dan para pembesar kaum Samud. Qalu taqasamu billahi linubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Yakni mereka bersumpah dan berjanji setia di antara mereka untuk membunuh Nabi Soleh dan orang-orang yang mereka jumpai bersamanya di malam hari dengan sembunyi-sembunyi. Maka Allah membalas tipu daya mereka dan menjadikan mereka sendiri yang terjerumus ke dalam perangkapnya sendiri. Abdurrahman ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa setelah mereka menyembelih unta itu, Nabi Soleh berkata kepada mereka, bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Mereka mengatakan, Saleh menduga bahwa dia akan selesai dari kita 3 hari kemudian, padahal kita akan menyelesaikannya beserta keluarganya sebelum 3 hari. Tersebutlah bahwa Nabi Soleh mempunyai masjid di Al-Hazar yang terletak di salah satu lereng bukit yang ada di sana. Dia biasa mengerjakan salatnya di masjid itu. Maka kaumnya keluar menuju ke sebuah gua yang ada di tempat itu di suatu malam. Lalu mereka berkata, jika dia datang untuk salat, kita bunuh dia. Lalu kita pulang seusai membunuhnya dan kita jumpai ahli warisnya. Sesudah itu berarti kita telah membereskan mereka semuanya. Tetapi Allah mengirimkan kepada mereka batu besar dari atas bukit tepat di atas mereka.
Karena takut akan tertimpa batu besar itu, maka mereka masuk ke dalam gua itu dan batu besar itu menutup pintu gua mereka berada. Sehingga kaum mereka sendiri tidak mengetahui di mana mereka berada. Juga tidak mengetahui apa yang telah menimpa mereka. Allah mengajab mereka yang 9 orang itu di dalam gua tersebut, sedangkan kaum yang lainnya di tempat mereka berada, dan Allah menyelamatkan Nabi Soleh beserta para pengikutnya. Kemudian Abdurrahman ibnu Abu Hatim membacakan firman-Nya, wa makaru makro wa makarna makro wa hum la yasurun. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula sedangkan mereka tidak menyadari. Pandur kaifa kana akibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajmain. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Watilka buyutuhum khawiyatan bima dhalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran baik bagi kaum yang mengetahui. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.